Puji syukur nomor 479. 479. Hamba-hambamu berhimpun, Tuhan lihatlah. Dalam kasih kami pandang salib-Mu Tuhan. Kami satu dalam doa di depan Allah. Bimbing langkah kami Tuhan di Kau jalan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Sukacita yang diterima dan dialami oleh Bunda Maria adalah sukacita seluruh umat Allah, sukacita seluruh dunia, karena Yesus Allah mau menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Karena itu pada awal perayaan yang kudus ini, mari kita hening sejenak mohon ampun di hadapan Tuhan, agar kita layak ambil bagian dalam peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. kami memuji Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Tunggal Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Intensi misa pada perayaan Ekaristi yang kudus ini, mohon keselamatan jiwa bagi Bapak Johannes, Ibu Faustina Tumbelaka, dan Bapak Vincentius Permadi. Kita juga berdoa bagi para donatur, siapapun yang memberi perhatian dari kemurahan mereka untuk komunitas ini. Dan yang ketiga, kita senantiasa mohon rahmat Tuhan agar virus corona dapat berlalu dari hidup kita di dunia ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah bersabda, maka jadilah. Putramu telah menjelma menjadi manusia dalam diri Bunda Maria, wanita yang terpuji di antara semua wanita. Kami mengimani Dia sebagai penyelamat kami,
sebagai sungguh Allah dan sungguh manusia. Maka kami mohon dengan rendah hati, semoga hidup kami ini selanjutnya ditandai oleh hidup ilahinya. Dialah Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup meraja bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatut. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Keadilan-Mu tidak kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan dan keselamatan-Mu kubicarakan. Kasih dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan, tapi kuwartakan kepada jemaat yang besar. Ya Tuhan,
Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan hapuskan dosa. Karena itu, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau juga tidak berkenan. Maka aku berkata, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Jadi mula-mula Ia berkata, "Engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapus dosa. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian Ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi yang pertama telah Ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu
Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Maria menerima kabar yang mengejutkan ini, tentu tidak mudah dikatakan sebagai sebuah kabar gembira. Kalau kita melihat apa yang dialami Maria, pergumulan Maria untuk mendengar kabar ini, tidak dengan mudah Maria menyambutnya sebagai kabar gembira. Karena kalau kita lihat situasi, keadaan dia dan bagaimana situasi pada saat itu, dia dengan Yusuf sebenarnya pertama-tama tidak dimengerti sebagai kabar gembira. Tapi ketika perjumpaan dengan seorang malaikat yang datang memberitahukan kabar ini, yang menarik adalah ketika malaikat itu memberi salam kepada Maria, Maria disebut salam, hai engkau yang dikarunia. Yang kalau kita doakan dalam doa salam Maria, Maria ini disebut salam Maria yang penuh rahmat. Yang dikaruniai atau yang penuh rahmat ini mau menunjukkan bahwa yang akan terjadi pada Maria itu sesuatu yang di luar dugaan, di luar pengertian manusia. Maka Maria itu disebut penuh rahmat. Dan inilah nanti perkataan malaikat inilah yang menjadi awal kenapa gereja menjadikan Maria ini sangat penting dalam gereja. Karena Maria itu disebut penuh rahmat. Maria disebut yang dikaruniai. Karunia yang diberikan Allah kepada Maria pada waktu itu bukan hanya seperti karunia yang kita terima sehari-hari, kesehatan atau yang lain-lain, tapi disebut penuh rahmat. Sebab kepenuhan itu sudah ada dalam rahim perawan Maria. Kepenuhan itu ialah Allah yang sekarang ada dalam rahim perawan Maria ini. Maka Maria disebut penuh rahmat. Maka pertama-tama kabar gembira yang dibawa oleh malaikat itu, yang kemudian dipahami nanti oleh Maria dengan berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Untuk mengantar sampai pada kesini, Maria harus bergumul dengan kata-kata yang disebut penuh rahmat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, inilah kabar sukacita terbesar yang kemudian harus dipahami oleh Maria sebagai karya Allah. Saat Allah mau menjelma menjadi manusia, tinggal dalam rahim seorang perawan Maria. Maka kabar gembira itu adalah kabar gembira ketika Allah mendekatkan dirinya sangat dekat, bahkan menjadi sama dengan kita. Karena itu tidak ada lagi kabar yang lebih besar, tidak ada lagi berita yang lebih besar daripada berita Allah menjadi manusia. Maka kalau kita sekarang banyak berita seakan-akan menghibur, ada banyak kabar yang memberi penghiburan, ada banyak kabar yang memberi peneguhan, saya kira kabar yang paling gembira adalah kabar yang kita dengar dalam cerita Injil. Berita yang paling menggembirakan untuk kita saat ini adalah bahwa Allah menjadi manusia dan tinggal ada di antara kita. Maka para saudara yang terkasih, tidak ada lagi kabar yang lebih menyukakan kita dari kesadaran bahwa Allah selalu datang melawan umat.
Setelah diwartakan Injil kepada kita, sekarang mari kita baharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Santa Perawan Maria telah menyambut penjelmaan Allah Putra dengan penuh iman dan sukacita. Maka marilah kita memanjatkan doa bersama kepada Bapa di surga dengan pengantaraan Putra beserta ibunya. Bagi seluruh gereja, ya Yesus, bimbinglah agar gereja tidak gentar melanjutkan perutusannya membawa kabar baik kepada seluruh dunia demi keselamatan semua manusia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin dunia, ya Yesus, bantulah para pemimpin dunia agar mereka meratakan jalan bagi cinta kasih dan perdamaian, kerukunan dan persatuan, keadilan dan kesejahteraan yang akan Kau berikan kepada dunia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua keluarga, ya Yesus, dengan pertolongan Santa Perawan Maria, bantulah keluarga-keluarga untuk belajar mempercayai janji Tuhan dan menemukan keindahan hidup Kristiani. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Yesus, berkat kesaksian Santa Perawan Maria, bantulah kami semua agar menjadi pengikut-Mu yang setia dengan membaktikan hidup kami penuh syukur kepada Allah. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita mohon kerahiman Tuhan bagi Bapak Yohanes, Ibu Faustina Tumbelaka, dan Bapak Vincentius Permadi. Semoga kerahiman Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka pada kehidupan yang kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi banyak orang, para donatur, atau siapapun yang memberi perhatian dan kemurahan hatinya untuk memperhatikan hidup kita di komunitas ini. Semoga mereka senantiasa memperoleh anugerah berkat dalam hidup, dijauhkan dari segala sakit, serta diteguhkan dalam pengharapan akan Yesus Kristus sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga tetap berdoa agar Allah yang Maha Kudus dan Maha Kuasa melepaskan kita dari epidemi yang sedang mencemaskan banyak orang. Semoga karena kuasanya banyak orang dipulihkan dari sakit, dan mereka yang telah meninggal disambut dalam kerahiman-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita ingin sejenak berdoa untuk kepentingan kita masing-masing. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Putramu telah menjelma menjadi manusia berkat kesediaan Bunda Maria untuk menjadi bundanya. Semoga kabar yang menggembirakan ini meneguhkan hidup kami dalam kehidupan
sekarang, dan di masa mendatang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Puji syukur nomor 376. 376. Tuhan ambil hidupku yang kuduskan bagimu, waktuku pun pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasihmu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan hidupmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, dengan penjelmaan Putramu yang tunggal, yaitu misteri penyelamatan yang kami rayakan hari ini, mulailah gerejamu terbentuk. Terimalah kiranya persembahan roti dan anggur ini yang kami unjukkan demi keselamatan banyak orang yang sakit, juga mereka yang menderita, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab penjelmaannya sebagai manusia atas kuasa Roh Kudus untuk menebus kami telah diwartakan oleh utusan surgawi dan disambut oleh Santa Perawan Maria dengan penuh penyerahan dan kepercayaan. Maka Putra Allah yang telah dikandungnya dengan kasih sayang, dengan demikian telah ditepati janji bagi umat Israel dan dipenuhi kerinduan para bangsa. Demi Kristus itu pun para malaikat bersujud di hadapanmu. Kami pun berharap akan kau perkenankan menggabungkan suara dan turut memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon,
Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, teristimewa mereka yang kami doakan pada perayaan kudus ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, Bunda Karmen, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para murid, "Damai kuberikan kepadamu, damai-Ku kutinggalkan bagimu." Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus.
seorang perawan akan mengandung dan melahirkan, anaknya akan diberi nama Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, teguhkanlah di dalam diri kami iman kepercayaan yang kami akui dengan bangga bahwa putramu yang dikandung dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria sungguh Allah dan sungguh manusia. Semoga berkat daya kebangkitan putramu itu, kami akhirnya memperoleh kebahagiaan yang kekal dan senantiasa diteguhkan dalam perjalanan hidup kami. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudariku sekalian, keluarga kita, serta setiap orang yang menaruh harapan pada doa-doa kita, senantiasa dianugerahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita semua diutus. Amin. Kusuma karma Anggur yang berbunga, cahaya surga, rawan lagi bunda, tiada gara. Bunda lembutan panoda, sudilah bunda lindungi putranda. Bintang selalu